Salam adik-adik KKR. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi bersama Kak Dian. Hai, dan Bang Marco. Halo. Oke, sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Semuanya ambil sikap yang tenang, duduk yang rapi dan sopan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau bernyanyi, terima kasih Tuhan. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat berkat-Mu di pagi hari ini yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan yang berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mendengarkan kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kayak mana kalau kita sapa lagi dulu sekali lagi, Bang? Bisa, Kak? Oke, kita sapa dulu ya. Shalom adik-adik KKR. Sekali lagi yuk, Bang. Iya, Kak. Kita sapa ya. Shalom adik-adik KKR. Oke, sekarang kayak mana kalau kita sapa dulu per kelasnya, Bang? Iya, Kak. Boleh? Boleh. Oke, kakak mulai dulu dari kelas balita ya. Kakak mau sapa dulu kelas balita. Balita gak boleh kalah sama anak kecil. Balita harus semangat, balita harus keluar suaranya. Kakak sapa ya. Shalom balita. Shalom, Kak. Yo, yang kecil juga pasti lebih semangat daripada adik-adik, kan? Ayo, anak kecil, abang sapa dulu suaranya. Shalom kecil. Shalom, Bang. Ya. Untuk lebih semangat lagi, mari kita mengangkat lagu pujian kita, Kasihnya Seperti Sungai. Yuk, semua semangat ya, tepuk tangan.
hari ini tentang belajar, kayaknya belajar itu nggak lepas dari membaca, menulis, ya kan? Oleh sebab itu kita mau bernyanyi baca kitab suci. Yuk dibuat gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. kita nyanyikan sekali lagi. Yuk buat gerakannya ya, harus semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, karena tadi lagu kita tentang membaca, nah kali ini kita akan melatih konsentrasi kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mengangkat lagu pujian kita. Aku tahu, aku paham, aku bisa. Yuk semua bangkit berdiri ya. Kita membuat gerakannya harus kita semangat, oke? Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan Lebih cepat lagi. melakukan. Yuk konsentrasi ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan Lebih cepat lagi. melakukan. Yuk konsen, fokus, fokus. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Oke, puji Tuhan. Oke, sekarang kita masih bangkit berdiri. Kita mau kepak-kepakkan dulu sayap kita. Kalau kepak-kepak berarti pasti udah ketebak lagunya apa kan? Iya, lagu dikepak-kepakkan sayapnya. Yuk, masih bangkit berdiri ya. Kita buat gerakannya ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama
kita mau masuk ke dalam firman, semua sudah bisa duduk, yang berdiri juga sudah bisa duduk, yang masih tidur-tidur juga sudah bisa duduk. Ambil sikap yang terbaik pada Tuhan. Sembari itu kita mengangkat lagu penyembahan kita, Bagaikan Bejana. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau undang Tuhan masuk ke hati kita. Dengan sikap berdoa. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan sampai saat ini yang kami rasakan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Berkati juga guru kami yang akan bercerita, Tuhan Yesus yang pakaikan guru kami dalam bercerita. Tuhan Yesus, seluruh hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan di atas segalanya mohon ampun Tuhan atas segala pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom KKR. Wah, selamat hari Minggu balita. Selamat hari Minggu kecil. Nah, hari ini guru yakin semua sudah semangat dan sudah siap mendengarkan firman cerita Alkitab hari ini. Nah, pertama, guru mau adik-adik semua ambil Alkitabnya. Ya, kita mau baca Alkitab. Oke, sudah ambil Alkitabnya. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Ulangan 6. Kalau Ulangan itu perjanjian lama atau baru? Iya, perjanjian lama. Buka Alkitabnya ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kalau belum bisa buka Alkitab, suruh orang tua atau kakak abangnya untuk bantu buka Alkitabnya. Sekali lagi guru ulangi, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Oke, kita baca ya, adik-adik baca dari rumah, guru baca dari sini. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, luar biasa ya ayat Alkitab kita pada hari ini. Sebelum guru lanjut mau bercerita, guru mau adik-adik semua berjanji dulu. Ayo, angkat kelingkingnya. Mana kelingkingnya adik-adik? Iya, berjanji dulu sama guru, harus dengarkan dari awal sampai akhir. Sebentar aja guru cerita, oke? Fokus di layar HP-nya atau layar televisinya. Guru sebentar aja bok firmannya, oke? Terima kasih. Nah, adik-adik, tema kita hari ini ada di dalam kotak ini. Wah, kira-kira apa ya tema kita hari ini? Adik-adik mau tahu kan? Iya, kita lihat ya di dalam kotak ini apa tema kita. Nah, guru mau buka tema kita hari ini. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu? Nah, tema kita, siapa yang sudah bisa baca? Kita baca sama-sama ya temanya. Terus belajar. Sekali lagi tema kita apa? Terus belajar. Iya, pintar sekali anak-anak KKR ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang di dalam Alkitab ini adik-adik bercerita tentang bangsa Israel yang diingatkan oleh Musa untuk mengajarkan anak-anaknya setiap saat untuk mengenal firman Tuhan. Nah, luar biasa ya. Nah, guru mau tanya, di sini siapa yang sudah bersekolah? Wah, ada yang PAUD, ada yang TK, ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Adik-adik tahu nggak kalau belajar itu ternyata tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Iya, adik-adik bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Nah, sebelum itu guru mau tanya, kira-kira hal apa yang perlu adik-adik pelajari? Coba dipikir-pikir dulu. Nah, guru bantu jawab ya. Adik-adik, hal-hal yang perlu adik-adik pelajari, yang perlu kita pelajari adalah yang pertama, mendengarkan. Apa? Mendengarkan, iya. Pertama, kita belajar mendengarkan. Mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan guru di sekolah mengajar. Dan yang ketiga, mendengarkan guru sekolah minggu menceritakan firman Tuhan. Selain mendengarkan, kita bisa belajar apa lagi? Iya, kita belajar bersyukur.
Untuk apa kita bersyukur guru? Kita bersyukur adik-adik karena Tuhan Yesus masih kasih nafas kehidupan buat kita. Masih kasih kesehatan dan masih kasih keluarga yang begitu mengasihi kita. Nah, sudah belajar bersyukur, kita harus belajar apa lagi coba? Iya, kita harus belajar melatih mandiri. Gimana itu guru? Adik-adik melatih mandiri itu contohnya makan sendiri. Siapa di sini masih disuap orang tuanya? Nah, kalau mau terus belajar harus belajar mandiri, makan sendiri. Selain makan sendiri apa lagi? Iya, mandi sendiri adik-adik. Baru pakaian sendiri, harus belajar. Nah, apalagi ya? Iya, kalau kita bermain, setelah selesai bermain, mainannya dirapikan kembali. Itu kita belajar melatih kemandirian. Udah belajar mandiri, kita perlu belajar apa lagi? Iya, adik-adik, kita semua perlu belajar angka, biar tahu berhitung. Perlu belajar huruf, biar tahu membaca. Apalagi ya? Iya adik-adik, kita perlu belajar mematuhi aturan. Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya, baru bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Dan yang ketiga adik-adik, kita harus mau mengantri. Nah, itu kita belajar untuk mematuhi aturan. Nah, pada hari ini kita belajar untuk memahami firman Tuhan. Kak, apa ya pelajaran yang kita dapat hari ini? Adik-adik, pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini, kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Bukan hanya mengasihi, tapi kita juga harus takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan itu gimana, Kak? Takut akan Tuhan itu adik-adik, kita takut berbuat dosa. Kita nggak mau menyedihkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dua hal. Mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan juga takut akan Tuhan. Nah adik-adik, tadi guru bilang kita bisa belajar di mana aja, kapan aja. Contohnya gimana guru? Contohnya misalnya adik-adik suka jalan-jalan. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Nah, banyak ya yang suka jalan-jalan. Nah, di saat kita jalan-jalan adik-adik, kita lihat gunung-gunung, kita lihat bukit-bukit, kita lihat apalagi burung-burung yang terbang, bunga-bunga yang cantik. Dari situ kita bisa belajar adik-adik bahwa segala ciptaan Tuhan itu begitu indah dan begitu luar biasa. Apalagi ya kira-kira pelajaran kalau kita dapat saat jalan-jalan. Nah, ini kalau siapa yang pernah ke sungai? Iya, di sungai itu ada air yang mengalir. Nah adik-adik, dari sungai yang air mengalir kita bisa belajar bahwa kasih Tuhan Yesus sama seperti air yang mengalir. Selalu ada untuk kita, selalu baru buat kita. Begitulah kasih Tuhan kepada kita manusia. Nah adik-adik, selain itu, sebelum tidur kita juga boleh belajar loh. Belajar gimana ya? Iya, sebelum tidur boleh minta tolong sama orang tua, sama mama, sama bapak, sama kakak, sama abang untuk bacakan Alkitab, baca cerita Alkitab. Iya, kayak gini contohnya. Guru di sini punya beberapa cerita Alkitab luar biasa loh. Apalagi kalau kalian baca sebelum tidur, nanti tidur kalian pasti nyenyak dan mimpi kalian pasti indah. Contohnya ini. Ada apa ini? Cerita anak bungsu yang hilang. Siapa yang sudah pernah dengar ceritanya? Nah, kalau belum baca Alkitabnya ya. Dan yang kedua ada cerita Adam dan Hawa. Ini juga seru loh ceritanya di Alkitab. Baru yang ketiga, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Wah, ini mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus buat di cerita Alkitab ada loh. Nanti adik-adik baca ya. Baru ada lagi tentang ini. Tuhan Yesus, sebentar ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Wah, luar biasa adik-adik. Yang terakhir, ini ada cerita tentang Daud melawan Goliat. Nah,
Sebelum tidur adik-adik bisa baca cerita-cerita ini di Alkitab. Biar kita semakin tahu tentang firman Tuhan adik-adik dan kita bisa memakaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita sudah banyak belajar. Belajar mendengarkan, belajar bersyukur dan banyak lagi. Kira-kira manfaat belajar itu apa ya? Siapa yang tahu? Wah, betul adik-adik. Manfaat belajar itu kalau kita terus belajar, kita jadi orang yang pintar. Siapa yang mau jadi orang pintar? Wah, guru mau kali loh jadi orang pintar. Kalau mau jadi orang pintar, harus terus belajar. Nah, kalau kita terus belajar, rajin belajar, apalagi? Iya, orang-orang sayang sama kita. Terlebih lagi adik-adik, kalau kita terus belajar untuk mengikuti perintah Tuhan, wah, Tuhan Yesus sangat senang sekali sama kita. Siapa yang mau disenangi Tuhan Yesus? Wah, semuanya kan? Nah, oleh sebab itu mulai hari ini kita belajar untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus. Terus dan terus belajar. Nah, adik-adik, guru mau tanya, siapa di sini yang sudah tahu angka-angka? Angkat tangannya. Wah, banyak sekali. Siapa yang sudah tahu membaca? Wah, banyak ya. Yang masih bayi, siapa yang sudah pandai bicara mama, bapak? Siapa? Wah, pintar. Siapa yang lagi belajar jalan? Wah, banyak ya. Nah, adik-adik, supaya kita semakin tahu, supaya kita semakin paham, kita harus terus belajar. Meskipun saat ini kita belajar online, ibadah online, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap rajin belajar. Enggak boleh malas-malasan, oke? Iya. Terakhir, untuk menutup firman kita hari ini, guru mau adik-adik semua bertekad. Iya, bertekadnya coba bangkit berdiri. Oke, sudah bangkit berdiri? Ikuti guru ya. Tekad kita hari ini, aku mau terus belajar. Ayo ikuti guru ya. Tekad kita hari ini, aku mau terus belajar. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan pada hari ini bisa adik-adik mengerti, supaya adik-adik setiap saatnya mau terus belajar. Oh iya, sebelum kita berdoa, guru mau sampaikan buat adik-adik semua. Kalian tahu bahwa keluarga adalah tempat utama dan pertama yang mengajari kita. Iya adik-adik, makanya sekarang coba ucapkan terima kasih buat mamanya, buat bapak, kakak, abang yang sudah mau mengajari kalian setiap hari. Ayo ucapkan, terima kasih mama, terima kasih bapak. Iya, guru harap dari firman kita hari ini, adik-adik di rumah mau terus belajar. Biar jadi anak yang pintar, terlebih lagi belajar memahami firman Tuhan. Jadi Alkitabnya di rumah enggak boleh diletakkan di meja aja, tapi harus dibaca biar makin pintar, makin paham tentang firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang terus belajar. Mampukan kami anak balita dan kecil Tuhan untuk setiap saat boleh belajar. Rajin belajar supaya kami boleh menjadi anak yang pintar. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Di atas segalanya kami manusia yang lemah. Tuhan Yesus yang mampukan kami supaya kami boleh mendapat kepintaran yang datangnya daripada Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahan yang terbaik. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Ku Diberi Allah. Yuk, semangat ya nyanyinya. Ku diberi Allah mampu mengucap syukur dengan gerak tari dan pujian. Tangannya bekerja mewarnai hatiku.
adik-adik, kita tadi sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau masuk ke doa persembahan dan doa syafaat. Semua duduk yang bagus, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan, setiap anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami juga bersyukur tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan Yesus terima persembahan kami. Kami juga berdoa buat setiap orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus datangkan rejeki buat orang tua kami. Setiap yang mereka lakukan, setiap yang mereka kerjakan boleh mendatangkan berkat, supaya di minggu berikutnya Tuhan boleh memberikan persembahan lagi yang harum ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami berdoa buat orang tua kami yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berikan orang tua yang begitu sabar, yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa buat mama, buat bapak, berikan mereka umur yang panjang Tuhan, kesehatan dan berkat yang datangnya daripada Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa buat persekolahan anak kecil dan anak balita. Tuhan Yesus berkati persekolahan kami Bapa, kiranya kami boleh melakukan pendidikan, boleh belajar dengan baik dan seturut dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, berkati setiap guru sekolah minggu kami, kiranya mereka boleh tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, Tuhan Yesus yang berkati setiap pemimpin kami, Tuhan Yesus yang berikan kuasa takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat pandemi COVID-19 yang ada di daerah kami, bahkan di dunia ini. Tuhan Yesus, dengan kesungguhan hati dan segala kerendahan hati kami memohon, Tuhan Yesus kiranya yang redakan, Tuhan Yesus yang kiranya pulihkan keadaan kami seperti sedia kala Tuhan Yesus. Bapa, seluruh hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan dalam hidup kami. Ini doa dan pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan posisi berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita ucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita mau bernyanyi yel-yel kita Happy Cuci Tangan. Yuk semua bangkit berdiri ya. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang rajin cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun tak bisa melawan.
kebaktian online minggu depan. Dadah.